Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian. Nah, selanjutnya, apa itu operasi hitung campuran? Apakah kalian tahu? Operasi hitung campuran adalah perhitungan di mana terdapat dua tanda penghitungan atau lebih yang berbeda dalam satu soal. Misalnya, di dalam satu soal itu terdapat tanda tambah dan tanda kurang, seperti contoh pada nomor 1. Pada nomor 1, 12 ditambah 14 dikurangi 30, sama dengan negatif 4. Di sana terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Itu yang dimaksud dengan operasi hitung campuran. Dan nomor 2, kalian dapat melihat soal 14 dikali 2 dikurangi 10 dibagi 2 ditambah 8 sama dengan 31. Di sana kalian menemukan ada operasi hitung perkalian, pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Serta kalian melihat ada operasi hitung yang menggunakan tanda kurung. Contoh yang selanjutnya adalah nomor 3. 8 ditambah kurung buka 12 dibagi 3 kurung tutup dikali 2 sama dengan 16. Kita melihat ada operasi hitung penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Ketiga contoh soal tersebut adalah contoh operasi hitung campuran. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran? Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kalian dapat mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama, kalian perhatikan soalnya. Apabila ada tanda kurung pada perhitungan bilangan bulat, maka bilangan yang ada di dalam kurung tersebut harus dikerjakan lebih dulu. Jadi, yang pertama kalian perhatikan adalah tanda kurung. Yang kedua, operasi pengurangan dan penjumlahan mempunyai sifat yang sama. Jadi, apabila kalian menemukan soal penjumlahan dan pengurangan dalam satu garis yang sama, maka kalian kerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Yang ketiga, sama seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian pun mempunyai sifat yang sama. Jadi, kalian harus mengerjakannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Dan yang terakhir, apabila dibandingkan dengan pengurangan dan penjumlahan, tanda hitung perkalian dan pembagian memiliki sifat yang lebih kuat, sehingga operasi hitung perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Kesimpulannya adalah untuk mengerjakan operasi hitung campuran, urutannya adalah yang pertama, tanda kurung itu paling kuat. Apabila ada tanda kurung, maka bilangan yang ada di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Setelah mengerjakan yang berada di dalam kurung, lalu hitunglah perkalian atau pembagian.
mana yang lebih dahulu, perkalian atau pembagian. Apabila perkalian lebih dahulu, maka dikalikan. Namun sebaliknya, apabila pembagian terlebih dahulu, maka pembagian yang didahulukan. Yang ketiga, setelah perkalian dan pembagian, barulah kalian menghitung penjumlahan atau pengurangan. Hitung penjumlahan atau pengurangannya. Karena penjumlahan dan pengurangan sifatnya sama, maka hitunglah dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan beberapa contoh soal operasi hitung campuran bilangan bulat berikut ini. Perlu diingat ya, urutan pengerjaan operasi hitung campuran adalah dalam kurung, kemudian kali atau bagi, dan dilanjutkan tambah atau kurang. Perhatikan soal nomor 1 berikut ini. 14 dikali 2 dikurangi 10 dibagi 2 ditambah 8. Kalian lihat, pada soal tersebut terdapat operasi hitung yang memiliki tanda kurung. Jadi, kita harus menghitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 14 dikali 2 sama dengan 28. Kemudian tulis kembali soalnya. 28 dikurangi 10 dibagi 2 ditambah 8. Masih ada soal yang berada di dalam kurung. Jadi, kita hitung terlebih dahulu pembagian yang ada di dalam kurung, sehingga didapatkan hasil 28 dikurangi 5 ditambah 8. 5 itu adalah hasil dari 10 dibagi 2. Nah, lihat, 28 dikurangi 5 ditambah 8. Di sana hanya ada operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Karena pengurangan dan penjumlahan sifatnya sama, jadi bisa kita langsung hitung mulai dari sebelah kiri. 28 dikurangi 5 sama dengan 23 ditambah 8. 23 ditambah 8 adalah 31. Lihat ya, semua soal yang belum dikerjakan kalian tuliskan ulang dengan urutan yang sesuai dengan urutan soalnya. Sudah jelas? Oke, untuk lebih jelas lagi, perhatikan contoh soal yang kedua berikut ini. 28 dibagi 4 dikurangi 2 dikali 3. Pada soal ini kita tidak menemukan tanda kurung, maka kita harus mengerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Coba kalian lihat mana yang dikerjakan lebih dahulu. Betul sekali, kita harus menghitung 28 dibagi 4. Kemudian 2 dikali 3. Saya apabila menemukan soal seperti ini, saya rubah soalnya dan saya beri tanda kurung. Sehingga rubah soalnya menjadi dalam kurung 28 dibagi 4 dikurangi dalam kurung 2 dikali 3. Dengan begini, kita bisa langsung menentukan hasilnya. 28 dibagi 4 itu sama dengan 7. Dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 6. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita kurangi saja. 7 dikurangi 6 sama dengan
1. Betul sekali. Lihat ya. Apabila menemukan soal, perkalian, dan pembagian yang tidak diberi tanda kurung, kalian bisa menambahkannya sendiri, sehingga kalian akan mengurangi resiko kesalahan dalam melakukan perhitungan. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Contoh yang ketiga. 20 dikurangi 5 ditambah 10 sama dengan, lihat, pada soal tersebut kita hanya menemukan tanda kurang dan tanda tambah saja. Karena kurang dan tambah itu sifatnya sama, jadi kita bisa langsung hitung mulai dari sebelah kiri. 20 dikurangi 5 sama dengan 15, ditambah 10 sama dengan 25. Lihat ya, saya selalu menuliskan ulang bilangan yang belum dihitung. Jadi hasilnya kita tulis, lalu soal yang belum dihitung kita tulis kembali sampai dengan mendapatkan hasil akhirnya. Untuk pengurangan dan penjumlahan ini sangat mudah ya. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. 90 dibagi 5 dikurangi 7 dikali 2 ditambah 10 sama dengan, perhatikan soalnya dengan baik. Di sana terdapat tanda bagi dan tanda kali. Jadi, seperti yang biasa saya lakukan, saya selalu memberikan tanda pemisah dengan menggunakan tanda kurung. 90 dibagi 5 dikurangi 7 dikali 2 ditambah 10. Pembagian dan perkaliannya saya beri tanda kurung agar mengurangi kesalahan dalam urutan perhitungan. Setelah dirubah, bisa langsung kita hitung hasilnya. 90 dibagi 5 sama dengan 18. Dikurangi 7 dikali 2 sama dengan 14. Ditambah 10. Selanjutnya, pengurangan dan penjumlahan. Karena sifatnya sama, bisa langsung kita hitung saja. 18 dikurangi 14 sama dengan 4 ditambah 10. Dan mendapatkan hasil akhir 14. Itulah keempat contoh soal operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dari keempat contoh yang sudah dijelaskan. Apabila kalian belum memahami dari keempat contoh tersebut, silakan coba kalian dengarkan ulang. Dengarkan ulang lagi, sampai kalian benar-benar paham. Langkah-langkahnya harus benar-benar kalian pahami. Dan kalian harus mengingat urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Dalam kurung terlebih dahulu, kali atau bagi, dan terakhir tambah atau kurang, tergantung dari bentuk soalnya. Bila kalian sudah memahami penjelasan tentang operasi hitung bilangan campuran, kerjakanlah latihan soal di bawah ini. Kerjakanlah latihan dengan teliti di buku tugas kalian. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya. Untuk soal nomor 5, tuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, lalu bagaimana cara menjawabnya. Oke, semoga kalian dapat menyelesaikan kelima soal ini dengan baik dan benar. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam menghitung perkalian dan pembagian, kalian bisa pelajari bagaimana cara menghitung perkalian dan pembagian pada video-video sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.